誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan mengenai beberapa hal yang tidak kalah menariknya seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan penting yang muncul pada kolom komentar kami sejak 2 hari yang lalu, yaitu apa penyebab dari bekas luka yang ada pada wajah Haruchio Sanzu. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, Oji-san mau sampaikan dulu ya, jika sebagian besar isi dari video kali ini hanyalah sebuah opini, pendapat, serta teori, bukan spoiler atau bocoran untuk chapter 241. So, tanpa banyak basa-basi lagi, bagi kalian yang gak suka dengan konten teori, kalian bisa langsung skip aja ya video ini. Karena Oji-san gak mau asal ngomong dan ngarang bebas, oleh karena itu dalam waktu 2 hari ini, kami pun sudah melakukan riset dengan membaca ulang manga ini dari awal. Dan dalam perjalanannya, kami tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk yang sangat relevan sekali, dan mungkin saja bisa dipakai untuk menjawab sebuah pertanyaan di atas. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami lebih dulu. Pertama adalah tentang timeline atau periode waktu terjadinya semua tragedi tersebut. Jika kita perhatikan baik-baik pada chapter 230, terlihat Akashi Takeomi dalam periode waktu 10 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu, Takeomi muda belum memiliki bekas luka sayatan di mata sebelah kanannya. Hal ini sangat cocok sekali dengan garis waktu yang ada pada chapter 240 kemarin, di mana pada panel ini terlihat Haruchio Sanzu yang belum mempunyai bekas luka permanen di area mulutnya. Intinya pada kedua chapter ini, Sanzu dan Takeomi sama-sama belum memiliki bekas luka permanen di wajah mereka. Kedua, Akashi Takeomi terkenal sebagai dewa perang atau God of War bukan karena kehebatannya dalam bertarung, tapi karena kemampuannya untuk bisa menyelesaikan masalah atau konflik dengan efektif dan efisien. Sederhananya, Akashi Takeomi adalah jenderal perang dari geng Black Dragons. Tugasnya adalah memberikan arahan kepada semua anggota geng ketika perang besar sedang berlangsung. Jadi, kecil kemungkinannya luka sayatan wajah di bagian kanannya adalah bekas luka yang didapat ketika dia sedang berperang melawan geng lain. Pasti luka itu dia dapatkan di luar medan tempur. Ketiga, ini ada kaitannya dengan video kemarin yang membahas mengenai perubahan sifat dari Sanzu. Yang awalnya Sanzu adalah anak yang riang, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang psikopat yang loyal hanya kepada Maiki. Jadi Oji-san gak akan bahas ini panjang lebar lagi ya. Intinya, ada sebuah tragedi di masa lalu yang membuat sifat Sanzu berubah. Dan perubahan itu berdampak kepada hubungannya dengan keluarga intinya, seperti Akashi Senju dan juga Akashi Takeomi. Selanjutnya yang keempat, petunjuk terakhir mengenai jawaban atas pertanyaan ini ada pada chapter 240, di mana pada panel ini Takeomi berkata, "Aku menjadi gila dan Haruchio Sanzu pergi dari rumah bukanlah salahmu." Nah, dari sini sudah jelas banget ya, jika sebenarnya ada sebuah konflik internal di dalam keluarga mereka, yang akhirnya membuat Sanzu pergi dari rumah dan memilih hidup sendirian di jalanan. Hal mengenai ini pun semakin dikuatkan dengan cerita yang ada pada chapter 206, di mana pada chapter itu Sanzu sendirilah yang berkata kepada Yasuhiro Mucho bahwa dirinya adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara lain lagi. Nah, dari keempat fakta atau dari keempat dasar itu, harusnya sudah bisa terjawab ya, mengenai apa yang menjadi penyebab bekas luka permanen di wajah Sanzu serta Akashi Takeomi. Menurut kami, ada 2 kemungkinan yang menjadi penyebab bekas luka di wajah mereka berdua. Yang pertama, bisa saja luka tersebut didapat oleh Haruchio Sanzu ketika dirinya sedang terlibat konflik keluarga dengan Akashi Takeomi ataupun Kawaragi Senju. Penyebabnya mungkin sederhana, antara perbedaan prinsip atau malah salah paham. Ya, kurang lebih sama dengan konflik keluarga yang pernah dialami oleh Taiju Shiba, Hakai Shiba, serta Yuzuha Shiba ketika Arc Black Dragon sedang berlangsung. Yang kedua, kemungkinan bekas luka Sanzu tersebut didapat ketika dirinya memutuskan untuk hidup seorang diri di jalanan. Karena pada masa itu Sanzu masih lemah, maka tidak heran jika pada akhirnya Sanzu selalu kalah ketika berhadapan dengan para berandalan lain yang dia temui ketika hidup di jalanan. Ya, apapun itu,
Entah bekas luka di mulut Sanju diakibatkan oleh Takeomi ataupun berandalan lain, yang jelas ada satu hal yang sudah pasti, yaitu keluarga atau klan Akashi sedang tidak baik-baik saja. Sudah jelas ada konflik internal di dalam keluarga mereka, yang sampai saat ini belum dimunculkan langsung di dalam ceritanya. Dengan begini maka paralel atau time loop yang ada di manga ini akan terus berlangsung. Pertama, final arc ini dibuka dengan tragedi kematian Draken pada malam festival Tanabata, yang merupakan sebuah pengulangan dari terbunuhnya Draken pada arc Mobius. Kedua, perang besar di malam festival Tanabata berakhir dengan kematian dari Terano Minami. Hal ini merupakan pengulangan dari kematian Kazutora yang ada pada arc Valhalla. Jika kalian perhatikan baik-baik, cara mati dari Kazutora dan juga cara mati dari Terano sangatlah mirip sekali. Keduanya sama-sama dihajar tanpa ampun oleh Sano Manjiro, hingga akhirnya terbunuh di saat itu juga. Ketiga, pertempuran akhir antara Takemichi melawan Sano Manjiro pasti akan dibuka dengan sebuah drama dari konflik keluarga dulu, yaitu konflik keluarga Akashi. Nah, semua hal ini merupakan pengulangan dari arc Black Dragons, di mana pada saat itu tema yang diangkat adalah konflik yang dimiliki oleh keluarga Shiba. Berdasarkan semua pengulangan atau time loop itu, Oji-san pun sangat yakin sekali jika pada akhir cerita nanti, Ken Wakui akan kembali menampilkan time loop dari arc Tenjiku dengan mengangkat sebuah tema yang sangat krusial, yaitu siapakah time leaper yang kedua. Tentu saja dengan cara penulisan yang sangat repetitif dan berulang-ulang terus seperti ini, kami yakin banyak sekali penggemarnya yang pada akhirnya akan bosan dan berhenti untuk membaca serta mengikuti jalannya alur cerita dari manga Tokyo Revengers. Namun memang begitulah adanya. Esensi dari manga Tokyo Revengers bukanlah tentang baku hantam ataupun adu kekuatan, melainkan tentang mentalitas dari karakter utamanya, yang tanpa henti terus diuji dengan berbagai macam masalah, namun terus bisa bangkit kembali tidak peduli apapun yang terjadi. Tugas Takemichi saat ini hanyalah satu, yaitu menemukan susunan puzzle terakhir tentang siapakah jati dirinya yang asli dan rahasia dari kekuatan yang saat ini dia miliki. Nah, kira-kira itulah inti dari pembahasan kami kali ini. Dasar dan faktanya sudah kami berikan. Sisanya tinggal bergantung kepada imajinasi kalian saja mengenai cerita seperti apa yang selanjutnya akan dihadirkan dalam manga baku hantam ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.